Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Bill Gates, seorang founder daripada Microsoft. The computer was born to solve problems that didn't exist before. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap lompatan teknologi itu diawali atau dimulai dari pemahaman mendalam terhadap sistem yang menopangnya. Saya, Samsu Hidayat STS Komenkom, seorang praktisi dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Poskoro, 1957 Jakarta, dengan kepakaran di bidang arsitektur dan organisasi komputer. Merasa bangga mengampu mata kuliah yang menjadi fondasi penting dalam dunia ilmu komputer. Dengan melalui pendekatan outcome-based education, saya merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada teori, namun juga mengasah keterampilan analitis dan desain mahasiswa agar mampu menjawab tantangan komputasi masa kini dan masa depan. Mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib atau inti dalam program studi ilmu komputer. Mata kuliah ini juga memiliki tujuan untuk dapat membekali mahasiswa agar dapat memahami tentang struktur internal komputer, dipasuk tidak dalamnya adalah CPU, memori, input-output, serta cara kerja instruksi dalam sistem komputer. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah yang didukung oleh mata kuliah ini antara lain menguasai konsep teori dan prinsip dasar sistem komputer. Kemudian mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan komputasi berbasis pemahaman struktur komputer, serta mampu merancang solusi berbasis sistem komputer yang efisien. Saya juga menetapkan beberapa CPMK yang terukur dan berbasis taksonomi Bloom. Di antaranya adalah menjelaskan komponen utama sistem komputer dan fungsinya, kemudian menganalisa performa sistem berdasarkan struktur arsitektur, serta mendesain model arsitektur CPU sederhana, lalu mengintegrasikan konsep organisasi komputer ke dalam pemecahan masalah strategi pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan case-based learning, project-based learning, dan interactive simulation. Adapun penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif. Di sini mahasiswa dinilai berdasarkan rubrik yang dikembangkan dari level kognitif Bloom, dimulai dari mengingat dan memahami konsep hingga dapat menganalisis dan menciptakan model arsitektur. Adapun bentuk tugasnya adalah berupa tugas proyek, kuis online, dan ujian berbasis studi kasus menjadi bagian integral dari asesmen sehingga kemampuan komprehensi mahasiswa dapat terlihat. Dalam proses pengajaran, saya mengintegrasikan teknologi pembelajaran dan isu-isu terkini, diantaranya adalah simulasi visualisasi pipeline dan memori hierarki, praktikum virtual melalui emulator open source, penggunaan LMS untuk mendukung blended learning, serta keterkaitan materi dengan konteks artificial intelligence, Internet of Things, dan sistem tertanam atau embedded system. Melalui pendekatan outcome-based education dan integrasi teknologi pembelajaran, saya berharap agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga memiliki keterampilan dan daya saing dalam dunia kerja dan riset. Untuk selanjutnya, silakan menyaksikan video proses belajar mengajar mata kuliah yang saya ampu ini. Demikian, terima kasih. Arsitektur dan organisasi komputer. Adapun pembahasan pada kelompok ini adalah mengenai bus dan perkembangannya. Anda tahu nggak bus itu apa? Bukan bus ini ya, bukan bus Jakarta ya. Itu rangkaian dia, rangkaian dalam bus itu. Tapi menyerupai kayak rangkaian bus. Topologi. Oke. Materi struktur pada sistem komputer pertama adalah ada dasar komputer, prosesor, register, kemudian memori, model input, output, interkoneksi antar komponen. Untuk di sini, bagian mana yang diproses daripada pakai data, tapi untuk sementara memori. Oke.
Iya, selalu dari mana atau dilempar ke prosesor. Kemudian untuk yang apa teman-teman ketahui mengenai model input dan output input apa aja yang ketahui? Mouse, keyboard, apa di sini. Ini keyboard. Oh iya itu. Apa itu nama? Apa namanya saya juga lupa. Monitor. Kalau untuk outputnya apa? Apa aja? Headset, speaker, monitor, monitor, ya. Scanner input, printer output. Nah, ini adalah elemen dasar komputer ya. Ada elemen logic, unit, ALU, control unit, atau CU, dan register. Nah, prosesor adalah masuk dalam sini ya. Kemudian modul input output di sini ada block oriented device, system device. Lalu ada koneksi antar komponen, apa kayak topologinya ya, ada bus, data bus, control bus. Nah, untuk si memori itu adalah tugasnya memproses data, ada untuk menyimpan data. Jadi si data itu dipakai untuk proses, sudah selesai, maka data tersebut disimpan dalam storage. Sebuah sistem operasi memberikan segala layanan yang mengeksploitasi sumber daya yang mana dibutuhkan satu atau lebih proses kepada pengguna. Sistem operasi mengatur komponen-komponen pendukung sistem komputer seperti memori, input output, modul atau input device dan komponen pendukung lainnya. Apa saja yang kita ketahui sistem operasi yang diketahui di dunia ini? Apa aja? Windows, kamu? Linux ya itu masuk sistem operasi. Android, Macintosh itu masuk apa OS ya. Dia perlunya kita memahami bagaimana sistem komputer bekerja untuk mengetahui bagaimana sistem operasi melaksanakan tugasnya, gitu kan. Kemudian skema untuk sistem komputer, nah ini seperti ini ya, skema sistem komputer ya, topologinya base data ya. Ini peralatan si input tadi yang kita sudah sebutkan tadi kan, input device. Kemudian dapat masukan keluaran ya dari sini, nanti di sini ada bahan sistem prosesannya, kemudian juga utama untuk kemudian ujungnya adalah dijelaskan kepada peralatan keluaran atau device output. Nah kalau ini prosesor ya, Core i7 itu yang paling tinggi ya, atau pas sekarang udah ada paling tinggi lagi guys? Udah isi 9. Tahu saya. Berapa duit gitu ya? Prosesor, ini ada input data dan execution. Ini ada control unit ya tadi ya. Di termasuknya ada juga register, output, ini data flow wave ada 2 tipe control unit ada satu jawaban. Si fungsi prosesor adalah fungsi mengendalikan proses komputer dan melakukan pemrosesan data. Prosesor terdiri dari komponen CPU berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakannya. Kalau ALU berfungsi melaksanakan operasi aritmatika dan logika. Apa yang kalian ketahui dengan operasi aritmatika dan logika? Yang biner ya? Yes atau tidak? Kan komputer terdiri dari 0 dan 1. Register berfungsi sebagai memori yang sangat cepat dan biasa digunakan sebagai tempat operan suatu operasi yang akan dilaksanakan. Nah, contoh mikroprosesor nih, sebenarnya ini kemarin seperti ini. AMD ini dari dulu ya saingan AMD, tetapi kayak kalian tahu yang lebih buat game AMD ya, Ryzen Yang buat game, kayaknya kalau Ryzen itu lebih ke multiproses, multitasking. Oh, multitasking apa aja ya? Kalau yang buat game, Intel ya. Setahu saya. Intel bukannya orang lebih cenderung kalau apalagi kalau main data terus Kalau ini sistem analis iya, data, pakai buat AMD kan ada VIA-nya juga kan, jadi apa di semua register lebarnya 2 bit kecuali register segmen CS, DS, CS, RS, MS, dan DS hanya 16 bit register. Register 30 bit dapat digunakan sebagai register 16 bit kecuali di dalam pos. Register dapat dibagi menjadi 8 bit AL, AH, BL, BH, CL, CH,
Dia dari hak yang berasal dari 12 bit. Register 32 bit diberi kode di depan register dengan misalnya AX, EBX, ECX, dan EX. Ini adalah register-registernya. Register data itu bukan dalam post, register, special post register. Untuk register alamat ada indeks, untuk segmen, untuk stack, penanda. Register kendali status, alamat dan buffer, RKR, WR, input output, AR, input output BR. Kemudian register eksekusi, instruksi, isi, dan IR. Sedangkan register informasi status berupa sign 0, carry, equal, intrude, enable, dan disable, supervisor. Nah, di sini adalah piramida pada memori. Serial register dia akan menyimpan beberapa data yang diambil dari NAND cache. Nah, di cache ini menyimpan baris cache yang diambil dari luar cache di sini ya. Dan temporary storage area yang menyimpan baris cache yang diambil dari memori. Lalu RAM sebagai memori menyimpan data yang diambil dari hard disk. Nah, ini hard disk ya. Di sini hard disk karena sekarang storage ya. Sebutannya storage area. Ada from BIOS di dalamnya, ada movable drive, ada internet storage, hard drive. Baik, source-nya apa aja? Board, mouse, movable media, scaler kamera, remote source, dan ini dialog cepat, tapi berbiaya ya kan, ukurannya lebih kecil. Kemudian access time, pengaksesannya register itu 1 milisecond sampai 2 milisecond. Ini hitungannya milisecond ya. Di bawahnya lagi siapa second ya. Memori fungsi untuk menyimpan data dan program. Di mana setiap kali prosesor melakukan eksekusi, prosesor harus membaca input dari memori utama. Jadi prosesor minta dulu sama si memori. Cache memori maksudnya adalah memori berkapasitas terbatas dengan kecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ada di antara memori utama dan register pemproses. Dimana fungsinya adalah agar proses tidak langsung mengacu memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Kemudian pada buffering bagian memori utama yang dialokasikan untuk menampung data yang ditransfer dari data penyimpanan sekunder. Kemudian buffering dapat mengurangi frekuensi pengaksesan perangkat penyimpanan sekunder sehingga meningkatkan kinerja sistem. Ini adalah beberapa flow daripada tigaan memori. Dan jenis memori, dasar kecepatan dapat bagi register memori, diantaranya adalah di sini dianggap kecepatan reaksi paling cepat ya. Memori adalah dari CPU atau prosesornya ya. Contoh register data itu ada di CPU, register alamat, stack pointer register, memori address register, dan input output address register. Untuk yang cache memori ini berkapasitas terbatas, tapi dia kecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Memori ini ada di antara memori utama dan register pemproses. Kemudian berfungsi agar pemproses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Di sini terdapat dua macam cache memori. Kali cache memori terdapat pada internal prosesor. Cache memori di sini kecepatan hasilnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Dapat dilihat pada prosesor seperti Pentium 4, Pentium 3, AMD Athlon dan lain-lain. Makin tinggi kapasitas S1 liganya cache memori maka semakin mahal dan kecepatan prosesor. Cache memori terdapat di bawah prosesor nanti berada pada motherboard. Memori jenis ini masih sangat tinggi itu dia seperti cache. Tahu nggak maksudnya ini ada di mana? Kalau yang di sini pasang negara itu lebih mahal Ya apa? lebih mahal lagi yang cache memori yang Iya, lebih banyak lagi. Kayak memori itu maksudnya kayak gimana kok? Oh, Kayak gitu kan? Iya, itu yang gitu. Jadi kan kalau BIOS itu memori. Itu kayak memori. Iya. Kalau yang sampai itu kan menyimpan GP, CMOS kan juga dibandingkan. Tapi pada dasarnya itu dari memori yang membuat. Kemudian memori utama, memori ini berfungsi untuk menyimpan data dan program di terutama yakni ROM dan RAM. Dari basis memori atau biasa disebut juga memori. Ada suatu alat komputer atau perangkat hardware. Si RAM ini adalah salah satu jenis alat penyimpanan data pada komputer atau media elektronik seperti tab layar atau video dalam hal ini ya, HP, MacBook, netbook yang bersifat sementara. Artinya bila komputer matikan maka semua instruksi atau data yang disimpan di RAM-nya akan hilang. Jadi fungsi RAM yaitu menyimpan instruksi sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke output device
device. Ada beberapa jenis RAM yang ada besar, yakni MPRAM, SRAM, EDRAM, SDRAM, DDR, ya kan? Ya DDR lah ya. SDRAM itu biasanya buat server. RAM VGA ini VGA apa? VGA semacam VGA-nya gitu kan. Udah ada kalau memori itu ROM. ROM ini suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang mana diletakkan pada saat komputer dinyalakan. ROM juga dikenal sebagai suatu firmware. ROM tidak ditulis atau diubah, di sini ada penggunaan. Jadi kalau Anda pernah ngalamin update BIOS, itu tidak update firmware kan? Itu maksudnya ROM ganti kita kalau bisa nambahin penggunaan jadi update juga apa aja yang bisa gitu. ROM tergolong dalam media penyimpanan sifatnya non-volatile. Kemudian penggunaan dari ROM ini contohnya adalah sebagai media penyimpanan dari BIOS, Basic Input Output System, yang dibuat oleh si manufacturer-nya ya. BIOS merupakan bagian yang sangat kritis dari suatu sistem operasi yang mana fungsinya memberitahu komputer bagaimana cara akses disk drive. Ketika komputer nyalakan, RAM masih kosong dan instruksi ada dalam register yang digunakan oleh CPU untuk mencari disk drive dan fungsi firmware utama dalam sistem operasi. Komputer lalu memindahkan file tersebut ke dalam RAM dan menjalankannya. Di sini ada 4 macam ROM, jadi ROM, RROM, EPROM, dan EPROM di dalam ini ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman mengenai ROM yang sudah kita bahas tadi? Ini sih Pak, kayak masih bukan global, lebih kayak ada sisi yang bisa lebih mahal gitu ya. Itu nanti kan lebih cepat ya. Iya. Dan itu kan berarti keunggulannya lebih banyak dari yang sistem biasa. Tapi dia dengan apa size yang sama, tapi dia lebih kecil, lebih banyak. Kan kalau sekarang yang saya tahu tiap komponen itu bikin lebih Bisa simpel, ya. Lebih slim ya, lebih kecil. Pernah nggak dari BIOS ini kita bisa mengetahui ada hardware yang rusak, pernah nggak? Tahu nggak? Pernah saya juga. Apa tuh bedanya? Paling kalau buka BIOS nih mau ganti ke gimana gitu ganti tag. Paling gitu doang sih. Terus misalnya ada kan teman-teman tahu nih memorinya rusak, dia ngeluarin alarm bunyi kan? Oh iya, biasanya gitu. Nah, Iya. ya, Tak kali uji. iya. Nah, terus dia apalagi yang sekarang yang pabrikan ya, mereka sudah menyediakan di BIOSnya itu buat analis kayak hardware rusak yang mana ya kan, bisa scan gitu. Ketahuan jadi mana yang rusak, mana yang harus diganti. Jadi ketika kita masih ada garansi, kita bisa telepon supportnya, kita masih disuruh tuh analis dulu mana yang rusak nanti baru mereka oke, ada yang rusak baru mereka distribusi. Itu dalam masa garansi ya. Nah, sekarang memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data program. Ini kayak hard disk floppy disk. Tapi masih ada juga sih dipakai. Flash disk, terus ada selain flash disk, ada lagi nggak yang menurut kalian memori sekunder? Bisa tahu, atau juga ya? Micro SD ya? Tapi juga bisa lagi lah. Jadi ini sekunder tinggal dicolokin. Bisa aja, tapi bagi penting data itu apa sih? Iya. Jadi kan kalau dia masuk di komputer dan data sebagai storage, dia bisa nyarain. Kemudian register memori, PS cache memori ya. Register memori adalah jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Dan memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Jadi si register memori hanya ada di prosesor. Contoh yang tadi ya seperti register data, register alamat, stack pointer, kemudian register memori, ada register, input output, ada register, register dan lain-lain. Kemudian untuk cache memori, ini adalah memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi, yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini ada di antara memori utama dan sistem proses, mana fungsinya adalah agar proses bisa langsung mengacu pada memori utama, agar kinerja dapat ditingkatkan. Memori ini digunakan untuk menimbangi perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Jika prosesor membutuhkan suatu data, awalnya akan mencari pada cache. Jika data terbuka, maka prosesor langsung membaca dengan delay yang sangat kecil.
Tapi jika data tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya ke dalam. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, jenis cache. Jenis cache memori ada beberapa ya. Sini pertama cache memori dalam data prosesor, cache memori di sini kecepatannya sangat tinggi dan harganya sangat mahal ya. Seiring sejalan dengan tipe prosesornya. Prosesor bergambar seperti ada di 5 gitu kan. Kalau AMD apa? Ryzen, terus ada lagi di atas. Ada produk lokal itu murah ya, Casio ya. Casio itu jelek, bentuknya. Oh kemarin beberapa masuk nanya kan, rekomen pak tapi untuk ini banyak ditemukan kasus dibuatnya error gitu. Biasa ada, ada ngomong gitu kan. Cache memori terdapat dua prosesor yang aktif berada pada motherboard. Memori sini cuma sangat tinggi meskipun tidak sempat cache memori yang utama ya. Yang ada pada dalam prosesor. Semakin besar kapasitasnya maka semakin mahal. Hal ini bisa kita lihat dalam berbagai dikarenakan kapasitas cache memori ya. Ada 256 KB, 12 KB, 1 MB, 2 MB dan lain-lain. Nah, kemudian dari memori akses dan input output ada program input output driver dari memori akses. Di memori akses merupakan alat atau tools spesial disediakan untuk memungkinkan transfer data langsung antara perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Alasan kenapa sih DMA itu diperlukan? Karena pada input output dan input driver masih memerlukan keterlibatan CPU ya, sehingga CPU menjadi sibuk. Kemudian transfer data terbatas. Juga input driver input output berasal lebih efisien daripada program input output, namun input driver masih memerlukan intervensi aktif dari prosesor. Jadi masih membutuhkan tenaga dari prosesor bantuan. Kemudian isi pemindahan transfer data menjadi dari mikroprosesor, yaitu mikroprosesor ke memori utama atau sebaliknya. Kemudian register ke port out dan sebaliknya dari port ke register in. Dengan demikian memindahkan data dari memori ke port dilakukan kombinasi induksi move dan out, sedangkan transfer memindahkan data dari port ke memori dilakukan dengan kombinasi induksi in dan move. Nah, ini adalah gambar dari mekanisme transfer antara port dan memori melalui mikroprosesor. Nah, di sini ada move dan out ya, ini prosesor, memori, port output, dan seperti ini juga memori, port output, mikroprosesor, in dan out. Kalau ini dari memori port, kalau ini dari port memori. Ini mikroprosesor sama dari port dan port memori. Ini adalah gambar yang transfer antara port dan memori secara langsung. Pada aplikasi tertentu, terutama transfer data yang bermasalah besar, misalnya dengan data file dari hard disk di memori. Kalian pernah ngerasain itu kan? Pernah pakai itu? Kayak kemarin itu sampai jadi virus. Tersangka, Saya lupa. iya tersangka. Hati itu. Dia kan kemarin kan rusak dulu, kan dicolok juga tempat saya. Kalau mana lagi? Nanti virus. Dari hari ke memori itu tidak efisien. Dan transfer data akan menjadi lebih cepat apabila data secara langsung dari memori ke port atau sebaliknya atau melalui prosesor. Mekanisme ini disebut direct memory access atau DMA. Fungsi modul daripada DMA adalah dapat menirukan sebagai fungsi prosesor. Dia dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Terus kapan sih DMA itu bentuknya? Saat prosesor sedang tidak menggunakan bus yang tadi ada apa perlu di dalamnya itu. Nah saat prosesor dipaksa berhenti saat suspend, siklusnya dipenuhi oleh DMA disebut cycle steering. Cycle steering. Keunggulan dari DMA adalah performance komputer sistem meningkatkan dengan transfer data langsung antara memori dan output device, dan tidak melibatkan CPU. Dan CPU dijelaskan dari transfer data, maksudnya CPU yang lagi dirumahkan. Dirumahkan lagi. Transfer data jadi lebih cepat, bukan keunggulannya. Jadi bukan karyawan doang yang dijelaskan CPU. Otaknya itu kan dibebas kan. Kemudian biasanya keunggulan yang dimiliki DMA ada dua kelemahan ya DMA.
Di antaranya ada bus mode, ternyata CPU tidak aktif waktu yang lama. Adalah register pertama ya. Register adalah alat penyimpanan sementara hasil dari tahapan operasi aritmetik dan logika, di mana yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dari instruksi yang sedang diproses sementara data dari sisi lainnya yang menggunakan atau postcode ya. Menunggu ya untuk diproses pas disimpan di dalam memori utama. Kita register dari dalam CPU. Nah, ini adalah tampilan visualisasinya. Dia instruction berikut pada register tersebut ya. Di dalam prosesor dalam sekumpulan register yang berfungsi sebagai memori yang sangat cepat dan kecil kapasitasnya. Cepat tapi kecil gitu. Register variasi dalam jumlah dan jenis dan variasi komputer. Nah, register tersebut termasuk akumulator, indeks register touch, pointer, general purpose register, utama pada information pada apapun. Istilah register saat ini dapat pada komputer register yang dapat diindeks secara langsung untuk melakukan input output terhadap sebuah instruksi yang dirumuskan oleh set instruksi. Di sini ada di sini ya posisinya si prosesor ini ya. Kita bisa dalam ada bawah ya. Kemudian macam-macam register lihat pemakaian si program dapat meriksa isi dan isi tipe ini berapa isi disediakan mengisi atau memodifikasi register tipe ini tidak berjenis register data dan register alat. Dan register untuk mengendalikan status digunakan untuk mengendalikan operasi prosesan kebanyakan tidak terlihat oleh pemakai. Sebagian dapat diakses dengan instruksi dan instruksi dalam mode kontrol atau dengan sistem operasi. Dapat 3 register alamat dan buffer, dan register eksekusi fungsi dan register informasi status. Klasifikasi register berdasarkan fungsinya ya. Lebih yang memakai aplikasi program yang data dari data alamat dan register, register, indeks, segmen pointer, start, nanda, tag. Lalu untuk dari statusnya sudah alamat buffer, instruksi, status, dan lain-lain ya, jadi output, isi.